Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik sebagai tugas modul 2.3 di CGP Angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan kegiatan praobservasi bersama dengan salah seorang guru yang berada di SMP Negeri 7 Tekad, sehingga nanti untuk memperlancar kegiatan ini kami akan melakukan kegiatan praobservasi ini akan memberikan beberapa pertanyaan dan tujuan dalam interaksi KBM-nya. Sebagai permulaan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Arif Munandar, SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Dompu. Tahun 2024 ini mengajar di SMP Negeri 7 Tekad, dan pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan menyelesaikan tugas supervisi akademik kami dapat melaksanakan kegiatan supervisi pada saatnya nanti dengan bentuk latihan seperti yang ingin kami berlatih bersama dengan rekan kami ini. Saya ingin perkenalkan diri rekan kami, namanya Bapak Muhammad Tosin SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di sekolah kami, rekan kerja kami SMP Negeri 7 Tekad. Pada kesempatan ini kami melakukan peranan sebagai supervisor, dan rekan kami akan menjadi objek yang kami amati atau observer nanti. Baik, berikutnya untuk kegiatan praobservasi ini kami akan menanyakan beberapa hal kepada rekan kami, Pak Muhammad Tosin. Assalamualaikum Mas Tosin, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini Pak Tosin, untuk persiapan menuju ke kelas nanti kira-kira kami ingin mengetahui beberapa hal yang sudah Bapak persiapkan. Apakah Bapak sudah siap berada di dalam kelas nanti? Insya Allah siap. Baik, di praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan interaksi yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Yang pertama, Pak Tosin akan mengajar di kelas berapa dan materi pelajaran apa yang ingin dilaksanakan pada tatap muka kali ini? Terima kasih Pak. Nanti masuk di kelas 8B. 8B ya? Ya, 8B. Karena nanti ada materi yaitu tentang iklan Pak. Oh, materi tentang iklan. Betul. Baik. Apa kira-kira tujuan pembelajaran materi tentang iklan yang ingin Mas Tosin capai nanti? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan tentang pengertian iklan dan menyebutkan unsur-unsurnya, menganalisis iklan yang efektif, serta menjelaskan ciri-ciri slogan dan poster. Baik, ini nanti tatap muka yang kita dampingi sebagai observer dalam observasi ini berapa jam pelajaran? Itu 3 kali 24 jam. 3 kali Ya, 3 kali 40. 3 kali jam pelajaran ya. 3 kali. Berikutnya saya ingin menanyakan beberapa hal ini terkait dengan teknis yang ingin Pak Tosin laksanakan di dalam kelas nanti. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Mas Tosin telah targetkan ini, kira-kira apa harapan yang ingin Pak Tosin capai bersama dengan interaksi di kelas 8B pada pertemuan yang ini? Karena modul acara saya ini nanti di kelas dengan discovery learning, karena berpusat pada siswa, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data dengan pembuktian, dan yang terakhir memberi kesimpulan nanti Pak. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi materi yang menarik untuk disimak dan menjadi bahan interaksi yang baik untuk menyemangati anak-anak. Kemudian bentuk strategi pembelajaran ini kira-kira rancangannya nanti seperti apa?
berkelompok atau individu, tugas individu atau seperti apa? Karena di dalam kelas nanti membutuhkan infokus, nah, saya pakainya kelompok setiap kelompok itu 3 atau bahkan 4. Oke. Karena di sana juga pakai buku teks sebagai penunjang, pastinya ada juga internet, dan yang terakhir nanti ada namanya lembar kerja. LK-nya ya. Lembar kerjanya untuk mengetahui seberapa menyerap ke anak-anak materi tersebut. Baik, lanjut, itu berarti terkait dengan penilaian dalam tatap muka nanti. Bentuk penilaian yang sudah Pak Tosim sediakan untuk dilaksanakan nanti seperti apa? Ada format yaitu PG, yaitu pilihan ganda, sudah saya. Ada format penilaian ya? Ya, format penilaian. Oke, yang berarti itu setelah pelaksanaan daripada tatap mukanya tadi. Baik, semoga sama-sama kita dapat melihat dari rancangan yang sudah Pak Tosim rancang ini, mudah-mudahan dapat kita aktualisasikan. Kami bertugas nanti Mas Tosim untuk melihat kira-kira potensi pencapaian dari yang kita rancang sebagai skenario pembelajaran ini, mudah-mudahan dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi itu menjadi harapan dari kami sebagai observer, sehingga kalaupun ada hal-hal lain nanti yang tidak dapat menjadi bagian yang sudah kita rancang, tidak dapat terlaksana, mudah-mudahan itu menjadi catatan. Harapannya nanti anak-anak walaupun dengan materi yang dilaksanakan dalam interaksi ini ada yang bisa dipahami dan menjadi bagian yang dapat berguna dalam keilmuan anak-anak nanti. Semoga Ya, sukses Pak Tosim ya. Oke, sampai ketemu nanti di kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum masuk, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Ketua kelas ada yang mana ketua kelasnya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, Safrani, Rani. Izin atau apa? Alfa, Terus? Erjan itu sakit Pak, Erza sakit ya, Erza. Terus ada lagi? Almira, Almira izin. iya, Terus? Ya. Terima kasih anak-anak. Kita akan belajar tentang iklan, poster, sama slogan. Kita lihat di papan tulis ini. Nah, kita memasuki bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi tujuannya di pelajaran ini kita lihat dulu untuk Pak Guru harapkan di materi ini ya, Pak Guru harapkan tujuannya yaitu untuk menjelaskan pengertian iklan, menyebut unsur-unsurnya, menjelaskan informasi yang ada dalam iklan. Terus yang kedua yaitu diharapkan kalian setelah mengetahui tentang iklan, diharapkan mempresentasikan sebuah iklan komersial dan non komersial. Baru setelah itu kalian menjelaskan ciri-ciri slogan dan poster. Dan selanjutnya yaitu mengenai kalimat imperatif dan persuasif yang ada dalam iklan, poster, sama slogan. Dan yang terakhir yaitu kalian membuat sebuah iklan sederhana yang ada di lingkungan kalian ataupun ada di sekolah. Nah, sekarang coba siapa yang tahu tentang iklan? Yang angkat tangan. Apa itu iklan? Ayo coba. iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan.
Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Tindakan. Ada yang sependapat dengan saudara sahabat? Ya, memang betul iklan adalah sebuah pesan yang disampaikan, ya. Nah, kita lihat ya sama-sama. Nah, ini dia iklan, slogan dan poster. Nah, tujuannya tadi sudah Pak Guru sampaikan. Nah, pengertiannya tadi salah satu media promosi yang efektif, ya, memasarkan dalam sebuah produk kepada konsumen karena jangkauannya yang luas dan masif tujuannya. Ini mudah sekali di lingkungan kalian bisa. Yang paling sederhana nanti di akhir pembelajaran ini kalian bisa membuat iklan sederhana yang ditujukan kepada Pak Guru. Itu yang paling sederhana saja. Nanti bisa nanti ada iklan komersial dan non komersial. Apa itu? Begitu menarik dan mudah untuk diingat, yang digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan suatu informasi. Contoh kecil, masalah slogan, ada nggak di kelas kita ini? Ada nggak? Ada. Mana itu? Nah, di atas itu juga termasuk. Ya, ada kalimat, hormatilah gurumu, sayangilah teman. Apa artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu arti hormatilah gurumu, sayangi temanmu? Tahu yang sebelahnya? Padahal di sekitar kita, di kelas kita ini semuanya ada. Ya? Terus kita lanjut. Setelah slogan, yaitu yang terakhir, poster. Poster itu apa? Nah, ini masih unsur-unsurnya. Nanti contoh-contohnya kita anukan dulu. Itu bahasa kerennya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Unsur teks iklan ada 4 atau 5? Perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Itu produk, penjelasan tentang produk. Nah, ini contoh-contohnya. Di sekitar kalian juga pasti ada. Poster niaga. Nah, cara menyusunnya kayak gimana? Nah, seperti ini ya. Nomor 1, menentukan tema. Nomor 2, mengumpulkan bahan. Nomor 3, menyusun kerangka. Nomor 4, menentukan jenis media iklan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa tidak bertele-tele. Apa sih? Setelah itu, nah, terima kasih. Nah, yang terakhir, Pak Guru kasih soal asesmen tentang iklan. Kita lihat cuma sedikit saja soalnya, kita lihat yaitu cuma ada Pak Guru bagi kelompok saja. Silakan disilang. Ya, silakan. Sampai dibahas. Nomor lagi, mana? Masih 1 nomor lagi, ayo. Masih 3 nomor lagi, ayo. Masih
kasih. 2 nomor lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di belakang. Kita lihat kelompok 1. Apakah jawabannya? Kelompok 1. Jawabannya slogan. Apakah betul? Ya, betul. Ada yang selain slogan? Pak Guru tadi lihat di sana ada spanduk. Kita tadi membahas masalah iklan, slogan dan poster. Jangan spanduk anak di luar konteks itu ya. Padahal sudah jelas-jelas di sana. Terus nomor 2, Regina. Jawabannya apa, Regina? Tujuan. Ya, betul memang. Struktur teks iklan yang tepat berikut ini adalah tujuan. Tadi sudah dijelaskan. Di sini materi Pak Guru ya tentang iklan, karena di soal asesmen tadi banyak yang salah. Pak Guru kasih tugas di rumah. Supaya apa? Jangan sampai kalian di rumah juga langsung masukkan buku, langsung pergi, tidak pernah membaca. Ya, contoh ini seperti Irna ini main HP saja. Jangan ya. HP gunanya juga untuk kebaikan, yaitu membuka buku pelajaran. Ya, nanti tugasnya ada di halaman 59, dikerjakan. Besok pertemuan kita bahas bersama. Paham? Paham. Ya, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada. Silakan. Ya, nanti kan sudah kita buat grup masing-masing kan? Ya. Maaf Pak Guru kan? Iya, nanti kita ketemu di sana. Kita bahas bersama ya. Ya, terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Pak Muhammad Tosin yang telah memperkenankan kami berada dalam kegiatan interaksi kelas tadi, melaksanakan kegiatan observasi di kelas 8B tadi Pak Tosin ya. Jadi alhamdulillah sampai di kegiatan penutup sudah dilaksanakan. Nah, ini sebagai bahan kita untuk didiskusikan dalam tahapan pasca observasi. Kami ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Tosin terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan, dan kami melaksanakan observasi tadi. Secara umum kami sudah sangat baik, dan apa saja yang bisa dilihat, terlihat siswa lebih antusias, kemudian anak-anak selalu memiliki perhatian lebih ketika kita mempergunakan media pembelajaran. Salah satunya yang membuat mereka tertarik nanti ada tampilan proyektor. Jadi sepertinya guru sudah sangat siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tapi ini versi yang kami simak dari observasi kelas tadi. Sedikit ingin kami tanyakan beberapa hal kepada Pak Tosin yang terkait dengan perasaan Pak Tosin sebagai perancang kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan sekarang kita diskusikan kira-kira beberapa hal. Yang pertama mungkin menurut Pak Tosin sebagai guru bahasa Indonesia, kira-kira tujuan yang dipaparkan tadi dalam kegiatan pembelajaran itu tersampaikan atau bagaimana kira-kira? Terima kasih Bapak. Ya, menurut pengamatan saya sih sudah tersampaikan, tapi tidak seluruhnya sampai Bapak. Karena apa? Karena di akhir atau asesmen terakhir tadi memberi kesimpulan kepada siswa, masih banyak siswa yang belum paham, sehingga asesmen tadi masih 50% nilainya. Kira-kira dari hal yang terlaksanakan tadi dan Pak Tosin sebagai guru merasa belum maksimal, sehingga bisa mengatakan sampai kira-kira 50% keadaan kelas tadi yang baru nyampe ke siswa pemahamannya.
Iya, masih belum Pak. Oke, kira-kira menurut Pak Tosin tadi apa permasalahan sehingga belum maksimal kira-kira menurut Pak Tosin? Di tentang materinya Pak. Oke. Karena apa? Karena materi tadi dalam sekali, Oke. karena harus dipelajari secara mendalam juga dengan siswa, dan memberi contoh tentang apa yang ada di sekitar kita yang mudah diingat oleh siswa. Tidak harus jauh-jauh begitu, memberi lihat di televisi atau di luar Jawa sana gitu. Sekitar saja kita ini sudah ada. Ya, menurut pengalaman Pak Tosin sebagai guru, ini kan bukan satu kali kesempatan ini. Di tahun-tahun sebelumnya juga mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas dengan materi di kelas 8, maksudnya dengan materi terkait dengan iklan yang tadi disampaikan. Kira-kira apa faktor keadaan kelas mungkin membuat anak-anak ini penyampaian Pak Tosin merasa terhambat atau bagaimana? Iya, betul Bapak. Karena apa, di dalam kelas itu siswanya sudah maksimal 32 siswa, sehingga apa ya, masih kurang nyaman lah dengan segitu banyaknya, karena di tiap-tiap siswa itu kan perasaan mereka itu berbeda-beda. Ada yang menyimak betul-betul, ada yang banyak yang gurau. Nah, ini yang harus saya cari jawaban ke depannya supaya semua anak-anak bisa menyerap semuanya. Kira-kira dari kondisi itu apa hal yang ingin Pak Tosin sampaikan sebagai curahan perasaan Pak Tosin terkait dengan kelas 8B yang menurut Pak Tosin tadi sangat padat, sehingga cara penyimakan siswa dengan kelas yang jumlah siswanya sangat maksimal seperti itu. Kira-kira apa harapannya kepada kepala sekolah atau pemangku kebijakan di tingkat sekolah menurut Pak Tosin? Oh iya, terima kasih. Kalau ke sekolah sih, ke Bapak Kepala Sekolah ya diusahakan bisalah dibagi kelasnya seperti itu. Terus masalah kendala saya lalu jauh lah gapnya supaya anak-anak tertarik, itu saja. Baik, terima kasih Pak Tosin. Ini hanya ingin menanyakan terakhir sebagai bagian dari interaksi kelas kita sama-sama. Walaupun saya di mata pelajaran sama, mungkin kalau ditanya satu memiliki jawaban tersendiri terkait bagaimana anak-anak itu supaya hari ini siap belajar terkait dengan materi, misalnya tadi materi tentang iklan. Apa yang biasanya Pak Tosin lakukan misalnya untuk anak-anak pada pertemuan berikut kita akan masuk ke materi tentang iklan. Nah, kira-kira menurut Pak Tosin apakah seberapa sering Pak Tosin mengingatkan kita akan masuk pelajaran supaya ada harapan ketika kita menyampaikan setidaknya ada harapan anak-anak sudah pernah membaca duluan atau mencari informasi terkait dengan materi yang akan kita diskusikan pada hari ini misalnya. Terima kasih Pak. Karena di kelas 8B itu kami sudah membuat grup kelas sendiri mata pelajaran bahasa Indonesia itu, sehingga sudah pakai Bu BSE yang ada di 8B rata-rata mempunyai HP semua. Berarti ini sering disampaikan bahwa betul sekali, sudah sering kali. Berarti ada interaksi juga di dalam itu Pak Tosin. Jadi sebenarnya terima kasih. Ya, lanjut saya ingin menanyakan sekali tentang Pak Tosin sudah luar biasa menjadi guru bahasa Indonesia yang rata-rata setiap tahun itu ketika ditanyakan bagian dari guru yang sangat menyenangkan dalam interaksi pembelajaran menurut versi anak-anak. Kira-kira bagaimana cara Pak Tosin ini membungkus perasaan kalau kita berada di dalam interaksi kelas kita, kalau kita semangat, kita membawa dengan happy dan gembira, anak-anak juga akan merasakan aura itu. Kira-kira bagaimana teknis Pak Tosin dalam kegiatan interaksi kelas yang menurut Pak Tosin dalam pengalaman tiap tahun itu supaya kelas ini terasa tanda petik hidup lah, bersemangat anak-anak. Terima kasih Pak. Saya sudah melakukan istilahnya, kami anggap
tidak kaget tadi sepertinya. Oke. Karena saya anggap di dalam kelas itu pembelajaran saya itu sebagai apa ya, pengarah saja. Oke. Karena anak-anak itu yang mencari, menemukan dan menyimpulkan. Luar biasa sekali ini, sehingga terlihat bahwa kalau kita merasa disenangi secara personal dengan tampilan-tampilan kita yang tidak terlalu menekan secara psikologis, maka kita akan disenangi juga secara pembelajaran. Ini harapan saya, mudah-mudahan tetap meningkatkan kapasitas kita, cari hal-hal yang membuat siswa itu kira-kira di tingkat umur sekian tertarik dalam metode pembelajaran yang seperti apa. Kan kita menjadikan mereka bagian dari teman kita dalam berinteraksi. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi guru yang tidak terus-menerus terjajah dalam pikiran kita. Lama sekali waktu berputar di dalam kelas. Terakhir Pak Tosim, sebagai bagian dan yang ingin kami ketahui, kira-kira apa perasaan Pak Tosim ketika sedang berada di dalam kelas? Misalnya tadi kelas 8B dengan karakter kelasnya tentu saja berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kira-kira bagaimana teknik dan cara Pak Tosim di dalam membangkitkan semangat diri dulu supaya anak-anak juga ikut semangat? Tentu saja Pak, senang sekali karena sebelum masuk kelas sudah harus dipersiapkan. Setelah ada di dalam kelas, ya alhamdulillah senang sekali, apalagi dengan materi tentang teknologi kayak yang saya terapkan itu antusias sekali siswa tersebut. Baik, luar biasa Pak Tosim. Semoga ke depan Pak Tosim menjadi guru yang benar-benar diidam-idamkan oleh siswa, guru yang menjadi contoh panutan tidak hanya di tingkat keilmuan tetapi di dalam tampilan kita. Contoh yang baik selalu ada di pikiran siswa adalah guru-guru yang mampu menyentuh perasaan anak-anak. Mungkin ke depan kita akan lebih banyak berdiskusi lagi. Mudah-mudahan dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas kita tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Keilmuan kita bisa cari dari sumber, kita terus menerus memotivasi anak-anak selain keilmuan juga tentang akhlak dan karakter yang baik. Jangan lupa untuk menyisipkan cerita-cerita motivasi kepada anak-anak kita supaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari guru adalah idola bagi anak-anak. Terima kasih Pak Terima kasih atas segala kesempatannya. Ya, demikianlah kita telah melaksanakan fase pasca observasi. Semoga dalam kegiatan pasca observasi ini baik guru maupun observer mendapatkan tambahan keilmuan dan berbagi pengalaman yang sesuai dengan peredaran dan peradaban zaman saat ini. Terima kasih atas segala perhatian Mas Tosim, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.